Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita seperti biasa di sore hari. Sebelum berbuka, kita akan melanjutkan tafsir masih di ayat Al-Baqarah 187. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan dalam firman-Nya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkata, wa kulu washrabu, dan kemudian makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, hingga sampai nampak kepada kalian yatabayyana lakum khaytul abyad, yatabayyana lakumul khaytul abyad, hatta nampak kepada kalian waktunya subuh, waktu menjelang fajar, yang artinya waktu salat subuh dimulai. Minal khaytil aswadi minal fajar, minal khaytil aswadi minal fajar adalah waktu malam di sebelum salat fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, dan kemudian setelah itu sempurnakanlah puasa kalian hingga datangnya waktu berbuka puasa di malam harinya. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala membolehkan para sahabat kaum muslimin untuk menjemahi istri-istri mereka di malamnya Ramadan, dan setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitan yang dikeluhkan oleh para sahabat ketika itu, yang dimana para sahabat ketika itu banyak mengeluh akibat panjangnya puasa yang dimulai dengan ba'da salat Isya setelah sampai waktu maghrib. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan kaum dan menghalalkan kaum muslimin untuk bolehnya makan dan minum di malam harinya, malam Ramadan. Wa kul washrabu, sampai waktunya sahur. Yang tadinya Allah Subhanahu wa taala hanya membatasi hanya sampai waktu Isya, dan setelah Isya diharamkan untuk makan dan minum. Akan tetapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan kaum muslimin untuk bolehnya makan dan minum sampai waktunya sahur. Di ayat ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala juga merupakan penjelasan daripada kapan akhir waktunya sahur. Ya, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kesalahan daripada kaum muslimin kebanyakan adalah mereka melihat atau mereka membatasi akhir waktu sahur itu adalah kode atau bunyi bel yang ditandakan di masjid-masjid. Sebenarnya itu adalah merupakan salah satu wasilah untuk memperingati kaum muslimin yang lainnya. Akan tetapi waktu kapan sebenarnya akhir waktu sahur yang itu ada. Di sini adalah pesan atau ilmu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhir waktu sahur adalah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Al-khayt bahasa Arabnya artinya adalah benang. Al-abyad putih, benang putih. Kalau dilihat dari kosakata ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai nampaknya untuk kalian benang putih. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan banyak para sahabat dahulu mereka kurang memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala khaytul abyad. Sebab daripada kurang pemahaman mereka adalah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini adalah sebelum diturunkan ayat ini secara sempurna, ternyata ayat ini diturunkan secara berangsur-angsur. Yaitu sebelum ayat ini menjadi sempurna itu hanya terbatas pada al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Belum ada al-fajrnya, minal fajr belum ada. Sehingga ketika itu para sahabat banyak yang bingung dan banyak mereka yang salah memahami apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada para sahabat yang salah pahamnya terhadap ayat ini, mereka mengira bahwa ayat ini memberikan penjelasan bahwa akhir daripada waktu sahur itu adalah ketika mereka ada yang mengambil benang putih dan benang hitam dan kemudian mereka mengikat kaki mereka. Hingga apa? Hingga mereka enggak tahu kejelasan daripada ayat tersebut. Ada pula para sahabat yang salah paham dengan ayat ini adalah mereka mengambil benang putih dan benang hitam, kemudian mereka menaruh di bawah bantal tidur mereka. Ya.
Sehingga apa yang terjadi? Maka ketika di pagi harinya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, berarti Rasulullah SAW malah bertanya, berarti bantalmu itu sungguh luas. Ya, ini adalah merupakan salah satu contoh daripada canda guraunya Rasulullah SAW. Beliau bercanda ketika bertanya kepada para sahabat, karena para sahabat salah memahami ayat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut, dan kemudian Allah menurunkan lanjutan daripada ayatnya, minal khaytil abyadi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Allah melengkapinya dengan kata minal fajri, sehingga dengan kata minal fajri para sahabat langsung memahami bahwa ayat yang dimaksud adalah ayat yang menjelaskan tentang jelas penampakannya waktu subuh daripada waktu malam. Minal khaytil hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai nampaknya kalian waktu subuh, minal khaytil aswad, daripada waktu malam. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir waktu daripada waktu sahur, yaitu waktu ketika salat fajar tiba. Itulah waktu akhirnya sahur. Ya, jadi waktu akhir sahur adalah ketika salat fajar telah tiba. Ya, ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di hadisnya, yaitu waktu fajar. Karena nanti kita akan membahas tentang waktu fajar itu ada dua. Ada fajar yang bohong-bohongan, ada fajar yang betul. Namun kali ini kita akan mengambil contoh hadis daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan akhir waktu sahur, yaitu akhir waktu sahur adalah ketika waktunya waktu salat subuh atau waktu salat fajar. Ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah dan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lailin, fakulu washrabu hatta yu'adzina atau hatta yunadi Ummu Maktum." Kamu sudah skip. Ya, hadis ini adalah penjelasan daripada, bisa juga merupakan penjelasan daripada ayat yang tadi, adalah waktu akhir daripada waktu sahur adalah ketika azan salat subuh. Ya, seperti yang di hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya Bilal, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal adalah seorang muadzin, tukang azan di waktu malam. Ya, jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu muadzin atau tukang azan di waktu subuh atau di waktu menjelang subuh ada dua orang, yaitu Bilal dan Ummu Maktum. Bilal yang bertukang sebagai muadzin sebelum subuh, yaitu mengingatkan orang untuk bangun, bisa bangun sahur, bisa bangun mempersiapkan salat subuh. Sementara Abdullah ibnu Ummu Maktum atau Ummu Maktum, beliau adalah muadzin tepat salat subuh. Ketika Ummu Maktum azan, berarti itu tandanya waktu sahur telah selesai, artinya waktu subuh telah tiba. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa akhir daripada waktu sahur adalah ketika azan subuh telah dikumandangkan. Jadi boleh sebelum azan dikumandangkan kita boleh makan sahur sambil minum, dan setelah azan maka telah diharamkan untuk kita makan dan minum. Demikian, inilah waktu akhir daripada waktu sahur. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya tentang wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini tentang i'tikaf di masjid. Para suami tidak boleh mendekati istri-istrinya ketika mereka beriktikaf di masjid. Tilka hududullahi wala taqrabuha fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Karena demikian adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah mendekat. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Karena demikian Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar supaya kalian benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.